Kok nggak kelihatan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, ketemu lagi dengan saya Gustina Asmara dalam program Smart Woman. Seperti biasa, Smart Woman mengulas kisah wanita-wanita yang berprestasi dan juga inspiratif bagi kita semua. Nah, untuk kali ini narasumber kita adalah Mbak Sherly Novita, Area Funding dan Transaction Manager PT Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung. Kita sapa dulu ya Mbak Sherly-nya, Tribuners. Hai Mbak Sherly. Assalamualaikum. Hai Mbak, waalaikumsalam. Tabi pun. Iya pun. Mbak Sherly apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Mbak Tina. Gimana kabar Mbak Tina? Sama, baik. Ini Mbak Sherly lagi di kantor ya? Iya, lagi di kantor. Lagi nggak work from home ya? Oh enggak Mbak, kita nggak ada. Jadi setiap hari ke kantor ya? Oh semangat ya. Oh semangat, harus itu. Oh langsung aja nih Mbak Sherly, bisa ceritain nggak nih aktivitasnya saat ini seperti apa? Aktivitas saya sekarang ya Mbak ya. Sekarang saya masih bekerja di Bank Syariah Mandiri di area Lampung depan Begadang 2. Jadi kantor saya di sana, berkantor di sana dengan jabatan Area Funding and Transaction Manager. Di mana pekerjaan ini juga yaitu menghimpun dana masyarakat, baik perorangan, institusi, dan ini ya perorangan maupun institusi, seperti itu Mbak. Jadi tiap harinya mengumpulkan dana dari masyarakat ini ya? Iya Mbak, betul. Mbak Sherly bisa ceritain nggak gimana sih karirnya dulu memulai karir di BSM sampai saat ini? Oke, ya Mbak, saya masuk BSM 2004, jadi lama sudah ya? 16 tahun, ya sudah 16 tahun di BSM. Jadi dimulai dari karir awal itu dari bawah banget, dari teller gitu. Jadi mulai masuk 2004 teller, kemudian menjadi customer service. Tetapi di jabatan teller itu juga saat itu saya rangkap jabatan lagi nih Pak. Saya diamanahkan untuk menjadi PRO dulu, PRO priority banking gitu, dan menjadi funding officer juga saat itu. Jadi di situ sekaligus di tahun 2007 itu saya menjadi CSO. Jadi udah banyak jabatan saat itu dengan satu ini ya Mbak ya, rangkap jabatan, tetapi saya tertantang sekali gitu bahwa itu membuat saya jadi banyak belajar. Kemudian 2011 awal saya menjadi branch manager di Teluk Betung saat itu. Memang benar, karena saya dari servis, dari layanan, jadi memang butuh perjuangan saya, banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi, tapi alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, keluarga khususnya teman-teman, lingkungan saya juga sangat mendukung saya, alhamdulillah juga bisa saya sampai dengan sekarang. Dan mungkin juga saya lanjutin di 2016, saya menjadi area retail, jadi area retail and transaction juga. Itu jabatan yang luar biasa, keren banget gitu ya, jabatan yang sekali ada, kemudian satu-satunya orang yang merasakan jabatan itu lagi. Lanjut lagi baru menjadi branch manager ya. Dan terakhir sekarang saya baru setahun ini di area funding, ditarik lagi ke area untuk menjadi area funding and transaction gitu. Membawahi untuk menangani nasabah-nasabah ada perorangan, institusi maupun priority. Seperti itu Mbak Tina perjalanannya. Ini lama juga ya, udah 16 tahun ya. Iya Mbak, udah tua di sini ya. Itu pesan ya untuk perempuan-perempuan di luar sana, kalau optimis meniti karir pasti nanti akan sampai pada puncaknya ya. Iya betul Mbak, kita harus optimis, yang pasti kan harus disiplin lah Mbak, kita harus disiplin, karena saya memang orangnya jika saya diamanahkan sesuatu, saya juga harus benar-benar disiplin
menjaga amanah itu, karena saya tahu bahwa kita bekerja ini akan dimintai pertanggungjawabannya di perusahaan, di dunia diminta pertanggungjawaban sama perusahaan, tapi kalau di akhirat kan Allah, jadi kita harus maksimal gitu loh. Jadi saya nggak pernah namanya lesu-lesu gitu, nggak, saya memang harus selalu semangat. Apa nih tantangannya selama 16 tahun kerja ini? Kesulitannya, suka duka? Tantangannya pastinya banyak, Mbak. Cuma ya dalam hal di awal saya berkarir, mungkin nggak ada yang banyak yang tahu tentang Bank Syariah Mandiri. Dulu taunya namanya Bandung Super Mall, gitu, awal sekali. Nah di situ masih banyak, di 2004 masih banyak yang belum tahu. Jadi saya di awal juga merasa merintis juga di Bandar Lampung, karena memang kita Bandar Lampung BSM kan adanya di 2003, dan alhamdulillah sekarang masih berjaya di sini di Lampung. Dan di sini orang Lampung itu nggak tahu nih gitu BSM itu apa. Kita terus berupaya mensosialisasikan Bank Syariah Mandiri ke masyarakat, dan alhamdulillah sekarang BSM semakin dikenal di masyarakat. Benar-benar. Mbak Sherly kan juga berhubungan dengan nasabah, customer. Pernah nggak sih ngadepin customer yang komplain gitu kan? Biasa kan warga itu kan kalau ada yang nggak pas gitu kan komplain gitu. Oh, pastinya Mbak, gitu kan. Namanya kita ada di dunia jasa, jadi memang komplain itu adalah makanan sehari-hari. Tetapi menjadikan komplain itu menjadikan pelajaran juga buat kita untuk meningkatkan layanan. Kalaupun nasabah itu cara menangani juga beda-beda gitu, tergantung dari karakter nasabahnya. Tapi alhamdulillah sih selama ini yang kita lakukan juga baik dari pendekatan secara hati ke hati, secara personal maupun secara profesional. Jadi masing-masing nasabah cara pendekatannya juga berbeda-beda, dan alhamdulillah juga clear gitu. Clear, komplainnya juga bisa tertangani, dan rata-rata juga nasabah juga malah menjadi tambah loyal. Oke. Ada nggak yang sampai komplainnya marah-marah gitu? Enggak sih Mbak, alhamdulillah nih belum. jangan. Belum ada tuh. Iya. Ini aja ya, apa namanya, bisa hadapi ya. Terus Mbak Sherly, ada nggak yang berubah dengan cara kerja? Kan sekarang ini masih pandemi corona, meskipun sudah masuk new normal ya. Iya. Ada Mbak, memang kalau dari kerja kita kan sekarang memang ketemu nasabah kan memang sekarang agak sulit ya. Dan memang nasabah juga membatasi itu. Jadi kita banyak melakukan juga baik telepon maupun dari via Zoom ya. Sekarang kan banyak Zoom ataupun Webex, berkomunikasi dengan nasabah, dengan seminar-seminar juga yang ada diadakan di Bank Syariah Mandiri juga. Kita mengundang-undang nasabah melalui media-media tadi gitu. Jadi memang berbeda jauh. Dan kita juga kalau ketemu nasabah tetap menjalankan dengan protokol kesehatan. Oke. Jadi ini ya masih tetap menjaga protokol kesehatan ya? Ya tetap, dan kita harus tetap ya maksimal, dan tidak ada yang berubah gitu. Mbak, kalau kita lihat saat ini ya, kan kalau kita lihat perekonomian masyarakat agak turun. Menyatakan bahwa kondisi perekonomian Lampung kurang baik lah dibanding sebelum pandemi corona. Itu betul nggak terhadap orang menabung gitu, Mbak, orang menyimpan dananya? Putus-putus Mbak. Putus-putus, coba tes lagi. Ya, Mbak Sherly, kan sekarang itu kondisi ekonomi masyarakat kan masih belum stabil karena pandemi corona. Nah, kira-kira ada nggak sih pengaruhnya dengan kemampuan ataupun kebiasaan orang menabung di bank? Ada Mbak, memang sih Mbak, kebanyakan juga nasabah, apalagi yang kemarin ya Mbak, memang kebanyakan nasabah itu malah menarik dananya gitu, karena memang banyak kebutuhan, misalnya pengusaha-pengusaha yang
pemasukan nggak ada tapi mereka harus membayar gaji karyawan seperti itu, ataupun ada juga memang orang ada yang saat ini kan harga properti juga banyak orang yang memang butuh uang, jadi menjual aset-asetnya dengan harga murah juga ada. Jadi ya tergantung sih Mbak, rata-rata sih nasabah banyak yang memang berkurang sekali untuk mereka untuk menabung ya. Malah banyak kemarin transaksi yang menarik tapi nasabah narik maksud saya gitu, nasabah narik. Tapi itu juga dari institusi besar. Oke, kalau Mbak Sherly kan area funding ya, manajer area funding. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak untuk mencari pendanaan gitu di momen pandemi ini? Ya gini Mbak, kalau kita kan sekarang beralih kita banyak ke yang pendapatan tetap seperti itu. Jadi memang media kita kalau kemarin memang kita banyak ke beda segmen. Jadi segmennya sekarang sudah kita lebih ke berpendapatan tetap, dan alhamdulillah sih kita masih stabil, dan kita untuk di BSM sendiri kita growth untuk di area Lampungnya gitu. Jadi alhamdulillah nggak kesulitan. Oh iya. Oh ya Mbak Sherly, apa namanya, anak Mbak Sherly 1 ya sekarang ya? Iya Mbak Tina. Gimana cara membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan? Ya, kalau saya Mbak, alhamdulillah ya selama di BSM saya benar-benar memang membagi waktu saya dengan keluarga dan pekerjaan. Jadi saat saya di kantor saya harus maksimal, saat saya di rumah saya waktu saya memang untuk keluarga. Jadi tinggalkan semua pekerjaan saya di kantor, di rumah memang harus untuk keluarga gitu. Itu sih saya memang memanfaatkan waktu-waktu saya untuk mereka saat saya di rumah gitu. Dan juga saat saya senggang juga saya menelpon anak saya untuk menanyakan kabar kondisinya seperti apa. Ada ini nggak, suka kepikiran nggak sih, apa namanya, kalau kadang-kadang kan pekerjaan itu kan kadang membuat pusing gitu kan, ada pekerjaan yang belum selesai di kantor, itu suka kepikiran nggak di rumah? Enggak, sekarang udah enggak. Kalau sekarang sudah enggak. Karena saya maksimal Mbak. Ya, karena sekarang udah maksimal, pokoknya pekerjaan itu harus saya selesaikan di saat saya di kantor. Jadi memang benar-benar harus saya selesaikan. Jadi saya sampai rumah itu udah clear, nggak boleh ada lagi yang saya pikirkan untuk di kantor. Jadi udah clear di kantor semua. Gimana Mbak? Sampai jam berapa Mbak Sherly di kantor biasanya? Oh, tergantung. Apa sampai malam? Jadi tergantung Mbak. Kalau misalnya lagi ada kegiatan sih biasanya sih jam 7 sudah pulang Mbak. Jam 7 malam ini ya? Iya, jam 7 malam. Lumayan ya, dari pagi sampai malam. Iya, jadi ya kalau memang sebenarnya sih jam 5 udah pulang. Cuma kan pekerjaannya belum tentu selesai itu jam 5, kita masih harus briefing sore juga. Jadi kita memang sama tim juga setelah pekerjaan harian juga selesai, kita juga diskusi lagi nih apa nih kendala hari ini gitu. Jadi untuk besok supaya kita besok pagi memang sudah langsung bergerak seperti itu Mbak. Kalau Sabtu libur? Libur. Oh libur ya, jadi Sabtu Minggu bisa untuk keluarga ya? Harus ya, betul Mbak. Jadi kalau nah saya bersyukur alhamdulillah Mbak, saya punya suami yang luar biasa yang selalu mensupport saya dari awal saya berkarir. Saya selalu support, makanya saya sampai sekarang begini pun itu karena berkat doa suami saya. Dan ya ini ya Mbak ya, selain orang tua saya gitu ya, tapi suami saya ini benar-benar mensupport dan meridoi apa aja asal itu memang positif. Jadi selalu mensupport saya, mendukung saya apapun yang saya lakukan. Alhamdulillah, makanya saya jadi begini juga berkat doa suami saya. Iya, benar-benar. Kadang memang kalau nggak ada dukungan suami agak susah ya. Kalau perempuan ini mau berkarir, sama lah kayak saya juga. Kalau nggak ada dukungan suami, susah kayaknya mau terus gitu untuk berkarir ya. Iya Mbak, benar malah jadi kepikiran. Nah kalau kita didukung suami kan, kita juga kerjanya tenang ya Mbak. Di sini juga kita bisa maksimal. Tapi kalau misalnya kita ada masalah dengan suami, misalnya nggak disupport, ya kita pasti kerja juga nggak maksimal gitu. Pasti kepikiran yang di rumah. Nah ini alhamdulillah punya suami yang memang luar biasa Mbak. Saya salut sama suami saya, memang sangat pengertian, sabar banget gitu menghadapi saya kayak gini gitu, pulang malam pergi pagi gitu. Dan ya alhamdulillah punya suami yang baik gitu. Iya benar.
Terus Mbak, ada nggak quality time bersama keluarga gitu? Ada Mbak, saya manfaatkan juga kalau misalnya harian, kami mewajibkan itu makan malam bareng Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya saya pulang itu, memang suami saya kadang suka bilang kalaupun saya pulang malam, ya sekali-sekali mungkin kita nggak makan malam kalau misalnya ada kegiatan, tapi kalau kita untuk di hari-harian kami membiasakan dari awal menikah itu makan malam bersama, dan itu momen kita untuk berkomunikasi. Karena kan dalam keluarga kita penting banget untuk berkomunikasi selalu dengan keluarga kita, baik anak maupun suami. Nah kalau di hari Sabtu Minggu itu pokoknya Sabtu Minggu upayakan nggak ada kegiatan untuk kantor, jadi memang itulah waktu kita untuk keluarga. Jalan-jalan, nonton bareng, apa aja. Jadi memang kita habiskan untuk keluarga. Oh, Sabtu Minggu itulah ya. Iya. Kalau anak ada yang bantu ngasuh di rumah? Ada Mbak, ada. Tapi alhamdulillah Mbak juga punya anak itu mandiri banget. Mandiri banget, saya punya anak dari kecil. Alhamdulillah dia, saya nggak pernah, pekerjaan saya pun tidak pernah terganggu. Jadi sangat mengerti. Jadi saat saya sibuk, dia sangat mengerti sekali gitu. Alhamdulillah Mbak, saya juga punya anak yang luar biasa. Makanya saya tuh di kantor ini terasa benar-benar enjoy bekerja karena saya di rumah nggak ada masalah gitu. Suami dan anak saya mensupport saya. Gitu. Alhamdulillah banget ya Mbak Sherly ya. Alhamdulillah Mbak Tina. Mbak Sherly hobinya apa? Hah? Yang mana nih? Ya, hobi yang mana? Banyak ya. Hobinya mau shopping ya, atau traveling. Kalau yang gitu kayaknya pasti ya Mbak ya gitu. Iya, hobinya selain nyanyi, masak Mbak. Oh gitu, tiap hari masak dong? Oh, nah itu dia. Kalau misalnya malam, kalau nggak terlalu malam, biasanya nyempetin untuk masakin anak sama suami. Mereka senang dengan masakan saya. Ada menu favorit? Kalau anak suka masak steak. Kalau suami suka dengan ikan gurame asam manis, saus asam manis. Mantap itu kayaknya. Oh iya Mbak. Perlu dicoba. Nanti dikasih resepnya Mbak. Oke Mbak Sherly, kira-kira Mbak Sherly, kita udah masuk segmen terakhir nih, nggak kerasa ya? Iya ya, nggak kerasa ya Mbak. Ngobrol santai. Mau sengaja. Mbak, suaranya nggak ada. Halo? Ya, ya Mbak. Maaf tadi suaranya hilang. Mungkin nih mic-nya ini. Mic dipersalahkan. Kira-kira apa pesan-pesan yang bisa Mbak Sherly berikan nih untuk wanita-wanita di Provinsi Lampung maupun di Indonesia? Ya Mbak, tidak mengurangi sih, baik dari semua peran wanita itu ada perannya semuanya, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Jadi lakukanlah peran itu sebaik mungkin gitu. Bagi yang bekerja, jangan lupa bahwa walaupun kita berkarir, kita juga seorang istri, dan jadilah istri yang soleha, jadilah panutan juga buat anak-anak, teladan buat anak-anak. Jadi intinya semua ibu-ibu di wanita-wanita di Indonesia semuanya harus mandiri dan tangguh-tangguh. Itu sih Mbak. Itu aja pesannya. Itu. Oke. Jadi lakukan peran sebaik mungkin. Gitu. Benar. Harus ini ya, berusaha melakukan yang terbaik ya, baik sebagai istri, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja ya. Betul Mbak. Oke Mbak Sherly, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya dengan kita-kita. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat ya bagi masyarakat Lampung dan juga masyarakat Indonesia. Amin. Iya, makasih Mbak Tina. Terima kasih banyak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.